Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, di siang hari ini saya akan membuat sebuah video yang akan saya upload di YouTube ya teman-teman ya. Nah, siang hari ini materinya tentang pesan semesta pagi ini. Saat kamu stay dalam kesadaran, ketika ada perasaan negatif hadir, maka energi kamu tetap energi yang selaras dengan alam semesta. Makanya kenapa ketika kamu kamu tetap akan full keajaiban walaupun ada sebuah emosi yaitu kemarahan, ketakutan atau apapun emosi negatif atau segala emosi yang berada dalam frekuensi yang rendah. Maka ketika kalian stay dalam mode sadar, karena itu satu-satunya cara kamu bisa lepas dari kondisi batin dalam frekuensi yang rendah. Ya, sadar hanya menjadi penyaksi, tidak terlibat dalam apapun nuansa emosinya. Biarkanlah semua ombak itu bergerak ya. Ya, dia bergerak dan tenggelam dalam kehidupan ini, kemudian biarkanlah mereka itu kembali pada samudra yang seluas ini ya. Ya. Terus kemudian teman-teman di sini saya menjelaskan bahwa ada yang disebut dengan frekuensi yang terjadi dalam level emosi. Ya, jadi level-level energi itu banyak banget ya teman-teman. Jadi level energi itu ada yang di energi yang tinggi, ada energi yang rendah. Nah, sebenarnya kehidupan kita bukan di titik untuk mencapai energi yang paling bagus atau atas, atau bahkan kita sedang menolak energi yang paling bawah. Ya, selama ini kita kan diajarinya kita untuk mencapai energi yang tinggi. Ya, kita diajari untuk mencapai bahwa energi kamu harus tinggi, harus yang bagus ya. Kemudian kita menolak ya, kita disuruh untuk menghindari dan kita disuruh untuk menolak sesuatu yang punya level energi yang rendah. Nah, disinilah ya ada sebuah kesadaran yang muncul. Ternyata kehidupan kita bukan lagi untuk mencapai energi yang tinggi atau kita sedang menolak energi yang di bawah. Bahkan kita sebenarnya ada di dalam sebuah wilayah di mana semua frekuensi energi itu muncul. Jadi lebih dalam lagi, kita itu bukan sesuatu yang sedang muncul ya. Kita bukan sebuah emosi yang sedang muncul. Misalkan ada rasa damai, bahagia yang itu muncul ya. Itu ada rasa atau emosi yang ada energinya, yang ada frekuensinya di situ. Bahkan mungkin ketika ada ketakutan kita merasa takut ya, kita menganggap bahwa aku yang sedang merasakan ketakutan ini. Kita menganggap kita itu yang sedang merasakan itu. Ternyata kita adalah sebuah ruang ya, ruang yang luar biasa yang dahsyat ya, di mana tempat segala rasa ini muncul, segala frekuensi yang dari titik rendah sampai di titik paling tinggi itu sedang muncul. Jadi kita menjadi ruangnya mereka muncul. Ketika kita benar-benar sadar bahwa kita adalah ruang ini ya, di mana kita itu adalah ruang di mana tempatnya emosi atau berbagai frekuensi energi itu muncul ya. Kita tahu, kita sadar bahwa mereka itu hadir, maka hidup kita itu benar-benar ajaib terus-menerus ya. Jadi tidak ada kata nggak ajaib, selalu berlimpah, selalu ajaib. Karena apa? Kita sudah sadar ya, siapakah diri kita? Yaitu kita adalah ruang sadarnya itu ya. Kita adalah ruang sadarnya di mana segala frekuensi emosi itu sedang muncul ya. Nah, frekuensi itu ada ini ya di kelas dikumpulin ya, ada sebuah buku ya yang ditulis oleh David Hawkins ya. Nah, itu kan ada banyak sekali level-level energi ya, dari energi yang ada di bawah ya sampai energi yang paling atas. Nah, ternyata ya kita bukanlah sebuah level energi yang sudah ada di situ ya. Kita lebih dalam lagi, kita ada sebuah tempat di mana mereka itu muncul. Makanya kenapa ya zero is me ini konsepnya adalah bukan mencapai keajaiban hidup ya. Jadi di dalam Zero Is Me ini kan saya punya sebuah grup ya teman-teman ya. Saya ada sebuah grup di Zero Is Me ini, dan disinilah bukan tempat kita untuk mencapai apapun. Ya, ya kita ini bukan sedang mencapai sesuatu ya. Di sini di dalam Zero Is Me kita tidak diajari untuk mencapai apapun. Kita tidak disuruh untuk menolak atau menyingkirkan apapun ya. Tapi lebih dalam lagi apa? Kita belajar melatih skill hidup kita ya untuk benar-benar sadar
ya. Untuk benar-benar sadar, ketika kita dalam mode sadar, maka yang terjadi apa? Kita bisa mampu menerima dualitas kehidupan. Karena lebih dalam lagi, dualitas kehidupan ini adalah kesempurnaannya Tuhan, ya. Dualitas kehidupan ini adalah wujud kesempurnaannya Tuhan. Nah, wujud kesempurnaannya Tuhan ini ya teman-teman, kalau kita lebih dalami lagi ya, itu ada berbagai rasa, ada berbagai warna kehidupan. Satu, kadang kita merasa takut, kita merasa sedih, kita merasa cemas, kadang kita juga merasa bahagia, merasa happy ya, kita merasa damai. Banyak rasa nih yang muncul ya. Nah, ya toh, banyak sekali rasa yang muncul, dan itulah dimana ketika kita sudah menyadari diri sejati kita bisa mampu menerima dualitas hidup. Ya, karena dualitas hidup ini adalah wajahnya Tuhan, ya. Wajahnya Tuhan adalah dualitas kehidupan, di mana kadang lapar, kadang kenyang, ya toh. Kadang keuangnya banyak, ya toh. Kadang uangnya juga sedikit, ya. Kadang kita bisa merasakan bahagia, kadang juga sedih, kadang kita bisa sengsara banget, kita kadang bisa powerful bahagia banget, kadang kita miskin ya, pernah ya di titik posisi miskin, kadang juga kaya. Dan ternyata kita bukan hidup dalam mencapai sesuatu. Kita sebagai ruhnya Allah ya, percikan ruhnya Tuhan ini, di mana kita sedang menyaksikan berbagai tayangan kehidupan yang muncul. Nah, tayangan kehidupan yang muncul inilah adanya sebuah dualitas kehidupan. Dualitas kehidupan positif dan negatif. Sudah melampaui dua ini, bukan mencapai yang positif atau menolak yang negatif, tapi kita benar-benar belajar untuk melatih skill kesadaran kita ini, ya, untuk benar-benar sadar penuh bahwa kehidupan ini memang ada dualitas. Sehingga ketika kita mampu ya melampaui dualitas hidup ini, ternyata ya tidak ada penderitaan hidup. Ya, ternyata hidup menderita pun itu juga awal dari pencerahan atau awal dari kesadaran yang akan dinaikkan. Ya, ketika kita pernah merasakan kemiskinan, ya, ketika kita pernah merasakan kemiskinan, disitulah kita bisa menghargai ketika kita diberikan Tuhan hidup mewah ya, atau hidup dengan kekayaan. Nah, di saat kita itu diberikan penderitaan hidup, banyak ujian hidup, ternyata itu adalah level apa ya, skenario Tuhan untuk kesadaran kita itu bisa naik ya. Jadi ternyata tidak ada hal yang negatif ya, ternyata ya, tidak ada juga sesuatu yang positif, tapi dualitas ini adalah kesempurnaannya Tuhan. Nah, ketika kita bisa menilai atau bisa memberikan sudut pandang ya, bahwa dualitas ini adalah kesempurnaannya Tuhan ya, wajahnya Tuhan nih, dualitas ini harus ada dalam hidup kita sebagai sarana penyempurna kehidupan, sebagai sarana bahwa wajah Tuhan yang memang sempurna ya, ada negatifnya, ada positifnya. Maka disinilah kita akan lebih mudah stay dalam kondisi sadar. Saat kita benar-benar stay dalam kondisi yang sadar penuh, maka tidak ada wajah selain wajah Tuhan. Apapun yang kita lihat, kemanapun kita memandang, maka disitulah semuanya wajahnya Tuhan sedang muncul. Ya, semua wajahnya Tuhan sedang hadir, dan kita benar-benar stay diam batin, diam pikiran, hanya untuk menyaksikan semua skenario hidup ini itu sedang berjalan. Ya, semua skenario hidup ini sedang berjalan, film yang sudah ditulis Tuhan ini sudah berjalan, maka disinilah kita benar-benar melihat apapun dengan penuh sadar. Ya, kesadaran kita benar-benar sudah terasah, sehingga ketika lebih besar kesadaran kita yang lebih gede ya, daripada emosi, ego, dan pikiran yang muncul, maka kita benar-benar nih bisa mengelola atau hanya bisa mengamati ya, mengamati pergerakan emosi kita, mengamati pergerakan pikiran kita, mengamati pergerakan ego yang sedang muncul ya. Kita bisa diam. Diam itu apa? Diam itu bukannya nggak ngapa-ngapain, duduk diem ya. Tapi diam itu, yang dimaksud diam itu apa sih? Yang dimaksud diam itu apa? Yang diam adalah apa? Batinnya, pikirannya itu diam. Ya, diam. Jadi kayak mundur ke belakang,
ada emosi, pikiran, dan egonya di depan nih, dan di situ kita tahu mereka sedang muncul. Nah, kita tidak bereaksi terhadap kemunculan emosi ya, ego atau pikiran itu. Jadi kalau kita berlatih setiap hari nantinya untuk hanya stay diam, maka yang terjadi adalah kita tidak sering reaksi terhadap gelombang pikiran ya, gelombang emosi, gelombang ego yang sedang muncul. Kita benar-benar bisa hanya diam menyaksikan. Lama-lama gelombang mereka itu akan menyurut ya. Gelombang dia mereka itu yang awalnya sangat-sangat kuat banget gitu ya, lama-lama dia akan redup ya, dia akan perlahan-lahan redup gitu ya, terus pelan-pelan kayak gitu, habis itu dia udah ikut diam. Karena apa? Kita sebagai kesadaran murni Tuhan ini yang melatih setiap hari pikiran, ego, dan emosinya untuk takluk pada kesadaran ilahi. Jadi bahasanya tubuh fisik kita dan lapisan terdalam yang ada ego, pikiran, emosi lagi, dia nanti ya akan menyatu pada yang disebut dengan kesadaran kita, kesadaran percikan ruhnya Tuhan. Kemudian dari kesadaran percikan ruhnya Tuhan tuh ya, dia akan menyatu lagi sama ruh Tuhan yang benar-benar gedenya ini nih gitu ya. Jadi semua ini akan benar-benar merasa satu kesatuan utuh yang hanya dipakai Tuhan, dan kita akan merasa bahwa diri kita benar-benar ada. Yang ada hanyalah apa? Yang ada hanya penyaksian kita terhadap segala skenario Tuhan yang sudah ditulis rapi dari badan fisik ini yang dilahirkan sampai nanti badan fisiknya udah ndak ada, sudah rapi tertulis dengan rapi, dengan cantik ya. Semua sudah sempurna, buku kehidupan kita itu sudah ditulis sampai finish. Makanya kita sekarang sudah sampai di garis finish ya, kita hanya sedang menyaksikan segala kita hanya sedang menyaksikan segala film-film kehidupan yang sudah ditulis oleh Tuhan itu sekarang sedang tayang ya. Jadi sadarlah kita semuanya bahwa kita itu siapa ya, kita itu siapa teman-teman. Sadarlah teman-teman bahwa kita adalah yang sedang menyaksikan film kehidupan yang sedang tayang ya. Sedangkan film kehidupannya itu sudah ditulis Tuhan di dalam buku kehidupan setiap jiwa ya, dalam buku kehidupan setiap jiwa, dari dia lahir sampai dia nanti tubuh fisiknya sudah tidak ada ya, sudah habis kontraknya, itu sudah ditulis rapi dengan rapi sekali. Makanya kita itu tidak sedang ngapa-ngapain ya, kita tidak sedang ngubah apa-apa ya. Sadari penuh bahwa kita tidak sedang ngubah apapun. Kalau kalian mau mengubah itu pun juga silahkan ya, berusaha keras egonya mau mengubah itu pun juga silahkan ya, dan pasti tidak akan pernah menang ya teman-teman ya, tidak akan pernah menang. Karena apa? Ini semua sudah tertulis rapi, sudah terjalurkan. Jadi tinggal kita melatih diri untuk selalu sadar bahwa aku adalah yang sedang menyaksikan segala tayangan film kehidupan yang sedang berjalan ya. Kita yang sedang menyaksikan film ini berjalan, kita bukan manusia ya, kita bukan manusia yang sedang mengendalikan sesuatu, kita juga bukan manusia yang mengontrol sesuatu, kita ternyata bukan manusia yang mengubah nasib, kita ternyata juga bukan manusia yang yang mengendalikan apapun dalam hidup ini dan mencapai. Kita juga bukan manusia yang sedang mencapai kepositifan, kita juga bukan manusia yang sedang menolak kenegatifan. Ternyata lebih dalam lagi, kita bukan manusia ya, kita itu adalah percikan ruhnya Tuhan yang suci, yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ruh kita ini sebagai penyaksi episode kehidupan sedang tayang, diberikan kendaraan tubuh fisik untuk menjadi pengamat atas kehidupan setiap jiwa yang sudah Tuhan tuliskan ya. Jadi lebih dalam lagi ya, sadar penuh bahwa kita hanya menjadi penyaksi hidup ini, penyaksi kehidupan Allah yang menggunakan untuk menjadi peran-peran ya di alam semesta ini.
Ya, banyak sekali peran-perannya. Ada perannya menjadi guru ya, ada yang berperan jadi pemulung, ada yang berperan menjadi orang miskin, ada yang berperan jadi orang kaya, ada yang berperan jadi orang yang seakan-akan ya tubuh fisiknya itu catat gitu ya. Ada yang fisiknya itu luar biasa ganteng sekali, cantik sekali gitu ya. Ada yang menjadi penyanyi, terus menjadi koki, menjadi seseorang yang dianggap sadar ya, dianggap seseorang yang dianggap juga tidak sadar, ada yang menjadi koruptor, ada yang menjadi mungkin pezina gitu ya, ada yang menjadi pemabuk ya, ada yang menjadi apalagi banyak sekali peran-peran di alam ini, di mana mereka semua hadir itu memang harus ada karena keseimbangan kehidupan itu akan terjadi saat dualitas itu ada ya. Jadi keseimbangan alam semesta ini terjadi, kesempurnaannya alam semesta ini terjadi saat dualitas itu ada bersamaan ya. Jadi positif negatif juga harus ada, yin yang harus ada, baik buruk harus ada, benar salah harus ada. Itu semua bukan sesuatu yang harus kita capai, itu semua adalah sesuatu yang harus kita saksikan betapa memang ya kehidupan alam semesta ini penuh dengan dualitas ya. Jadi semua itu memang harus terjadi ya, semua ini memang harus terjadi. Jadi sadarilah, jangan kita itu mau mengendalikan ya, misalkan nih kok ini ya di Indonesia ini ada korupsi ya, kenapa ya di ini ada ini itulah, dan banyak sekali kita ingin menolak itu ya, bahwa semua yang sudah terjadi ini adalah yang memang sudah sempurna harus terjadi ya, harus terjadi bagian dari keseimbangan alam semesta. Bahkan mungkin ya, kalau tidak ada orang yang korupsi, kalau tidak ada orang yang berbuat keburukan, maka tidak ada orang juga yang berbuat kebaikan ya. Jadi memang film kehidupan seperti ini ya, film kehidupannya itu harus ada orang yang selingkuh, harus ada orang yang setia gitu loh, harus ada orang yang pelit, harus ada orang yang dermawan seakan-akan ya. Tapi aslinya mereka itu ya, mereka itu hadir itu bukan karena merekanya yang dermawan, merekanya yang pelit, bukan. Tapi di balik mereka yang sedang melakukan itu ada energi ilahi. Ya di balik mereka yang melakukan itu ada energinya Tuhan. Di mana energinya Tuhan itu memang mengarahkan mereka itu seperti itu. Memang ini skenario hidup ya, skenario kehidupan yang memang harus begini. Makanya sadar aja, saksikan aja segala tayangannya ya. Ketika kita stay dalam sadar penuh ya, maka kita itu energinya itu sudah selaras dengan alam semesta loh. Ya, kita sudah selaras dengan alam semesta. Makanya kenapa kalau kalian punya energi negatif ya, misalkan kalau teman-teman dalam kondisi yang ketakutan, kecemasan, dan khawatir, dan lain-lain ya, itu kan kalau di frekuensi energinya dia kan rendah ya. Tapi ketika kamu stay dalam penyaksian dan kamu tahu ada ketakutan dalam dirimu, ada rasa khawatir dalam diri kamu, kamu sadar, maka kamu itu energinya sudah energi ilahi. Energi kamu sudah selaras dengan alam semesta dan ilahi. Makanya kenapa sesuai yang saya tulis di sini, ketika kamu pun merasakan ketakutan, merasa cemas, merasakan khawatir dan energi yang levelnya rendah, tapi kamu stay dalam sadarmu, ya kamu benar-benar hanya menjadi pengamat terhadap rasa yang muncul, maka kamu tidak dikenai hukum energi yang low gitu. Ya, jadi kamu yang sejati tetap berada pada keselarasan alam semesta. Kamu selaras dengan Tuhan. Ya, kamu selaras dengan energi alam semesta, energi Tuhan ya. Kamu benar-benar menyatu di situ. Dan kamu hanya menjadi penyaksi atas segala rasa yang sedang muncul. Ya, makanya jangan takut ya kalau teman-teman bilang gini, aku nggak mau punya energi negatif. Bukan di situ. Bukan tidak mau, bahkan bukan mencapai yang positif. Bukan mencapai yang positif, bukan menghindari yang negatif. Kita adalah yang sadar bahwa segala rasa itu hadir. Segala rasa itu harus muncul dalam diri. Segala rasa positif dan negatif itu adalah bagian kesempurnaannya Tuhan. Ya, jadi ketika kita berada dalam kesadaran penuh, ya walaupun energi yang muncul itu negatif atau positif, kita tidak akan pernah terganggu oleh itu. Karena kita sudah stay dalam mode sadar penuh. Nah, ketika stay menjadi penyaksi atau sadar penuh, disitulah kita
menyatu dengan ilahi, kita selaras dengan ilahi, selaras dengan alam semesta, disitulah tidak dikenakan hukum-hukum alam semesta. Kita tidak dikenakan hukum karma ya, nggak ada lagi hukum apa ya, sebab akibat gitu ya. Tidak ada hukum-hukum itu. Karena apa ya, kita sudah stay, kita sudah sadar aku siapa. Gitu. Apa dek? Gitu ya, kita stay dalam sadar penuh ya. Makanya jangan takut kalau ada energi negatif ya. Jangan takut punya frekuensi negatif. Apa, Dek? Oh, dikecilin toh. Saya bentar. Dikecilkan bentar ya. Mangkopi BD1, ST1. Gimana caranya ya, Dek ya? Oh, bisa loh, Dek. Dek, dinaikkan gimana ya? Bentar ya. Aku saya bentar, Dek. Ini kok nggak bisa tuh, Dek? Caranya gedein gimana sih, Dek? Udah kuat. Digedein deh, bisa enggak? Bentar ya. Bisa. Pakai apa gitu ya, Dek ya? Dek, diginiin, Dek. Bentar ya, sahabatku semuanya. Baru ada iklan nih. Ada iklan. Berdoa dulu yuk. Oh iya itu. Oh iya. Dek, kok naik, kok nggak bisa dinaikkan ya? Caranya gimana sih ini? Ya Allah. Kayak gitu ya teman-teman tadi ya. Aku udahan dulu ya. Nanti tak upload di YouTube ya. Semoga bermanfaat. Ini Bun, HP-nya anakku ini ya Bun. Ditambah volumenya itu nggak bisa, rusak kayaknya Bun. HP-ku tuwek banget. Wis tuwek banget. Wis tuwek banget Bun, katanya HP-nya udah tua gitu. Minta HP baru. Kok nggak bisa ya? Nah, nggak iso iki piye Dek carane? Biar ada suaranya. Tolong dong, bantu aku. Gimana ya caranya ya? Ini kok nggak iso ya? Coba Dek, bisa nggak? Susah ya? Aduh ya Allah. Iya, nanti upload di YouTube, silakan lihat ya dari awal sampai akhir ya. Bisa silakan nanti lihat di YouTube saya, nanti akan saya upload yang materi tentang ini. Nggak bisa piye Dek iki, Dek? Carane, Dek. Begitu. Bisa? Masa bisa, Dek? Lihat ya coba. Coba sih. Enggak, maksudnya suaranya mana kok enggak ada? Tunggu saiki avatar. Avatar what? Oh iya, saya bentar ya. Terima kasih ya teman-teman semuanya yang sudah bergabung di sini, sudah bersama aku di siang hari ini. Semoga bermanfaat ya. Oke, siang bolong katanya siang bolong. Nah, Warna anggur hijau. thank you semuanya yang mau gabung-gabung di grupku. Silahkan juga ya, boleh WA atau DM aja di sini. Ya, tadi yang sudah ketinggalan nih, nanti boleh silahkan dilihat di YouTube saya. Tadi saya sudah menyampaikan materinya. Semoga memberikan kemudahan buat teman-teman ya. Sadar penuh siapa sejatinya kamu gitu ya. Kamu tuh siapa sebenarnya dan bisa menjadi penyaksi atas kehidupan kamu. Ya, bisa nggak Dek? Bisa? Aku satu ya. Begitu ya, terima kasih ya. Apalagi ada yang mau ditanyakan enggak teman-temanku semuanya ya dari sini? Ada yang ditanyakan enggak nih? Halo Kak Eri, gimana kabarnya Kak? Kak Eri kabarnya gimana? Baik, bahagia, damai, sejahtera? Ya, gitu ya.
Alhamdulillah sehat, alhamdulillah Pak Kak Eria. Gitu ya, nanti teman-teman silahkan bisa kunjungi di YouTube-nya Zero Ismi aja ya. Silahkan kunjungi di YouTube-nya. Nggak apa-apa kakak semuanya yang ada di sini. Alhamdulillah Kak, sehat bahagia gitu ya Kak ya. Yo kalau nggak sehat juga nggak apa-apa ya Kak ya. Ya, kadang yo badannya nggak enak semuanya. Yo kadang gitulah. Ya, nggak nikah nggak apa-apa. Siapa yang mengharuskan menikah? Menikah nggak menikah itu nggak ada masalah. Punya anak juga nggak punya anak juga sama aja. Ya, semuanya itu adalah wujud kesempurnaan Tuhan. Tidak ada yang harus nikah, tidak ada yang harus punya anak, tidak ada yang harus ini itu ya. Semua ini keindahan, keindahan aja. Jadi ya lepaskanlah semua konsep-konsep yang sudah ada dalam hidup kita ya supaya jiwa kita benar-benar dalam keadaan yang merdeka. Ya jiwa kita itu benar-benar merdeka dari segala konsep, segala dogma, segala apapun ya yang sudah tertanam nih. Jadi benar-benar hidup kita benar-benar dalam kondisi kosong. Kosong itu apa? Tidak ada apapun penilaian dan tidak ada apapun penghakiman ya. Yang ada hanyalah kesempurnaan wajah Tuhan. Kemanapun kamu memandang, disitulah wajahnya Tuhan. Sadari penuh ya. Jadi sadari penuh di balik segala, di balik semua apa yang kamu lihat ada sesuatu ya. Di balik apa yang kamu lihat ada energi Tuhan. Oke? Iya, ya siap-siap. Ya, jadi sadari penuh di balik apapun yang kamu lihat ada energi Tuhan di situ. Bukan sesuatu yang kamu lihat sosok ya. Misalkan aku melihat anak, aku melihat suami, aku melihat keluarga, aku melihat teman-temanku dan lain-lain. Kita melihat itu dari mata, dari dua bola mata kita benar-benar melihat fisik mereka. Tapi lebih dalam lagi sebenarnya kita itu sedang melihat apa? Kita sedang melihat energi Tuhan yang sedang menggerakkan tubuh fisik apa yang kita lihat. Ya, jadi kita bukan melihat suami atau pasangan atau anak atau siapapun itu yang sedang ada di mata kita, di depan mata kita. Kita tidak sedang melihat itu, tapi ternyata kita sedang menyaksikan ada energi ilahi yang sedang menggunakan ya, sedang menggunakan semua yang kita lihat itu di baliknya ada energi Tuhan yang menggerakkan. Jadi aslinya matanya kita yang dua ini, bola mata kita itu melihat fisiknya, tapi aslinya mata batin kita sedang melihat energi di balik fisik itu. Jadi aslinya kita tidak pernah melihat sosok apapun, tapi kita sedang menyaksikan energi Tuhan yang sedang hadir dalam setiap apa yang kita lihat. Bahkan kita melihat batu ya, bahkan kita melihat apa, tanaman, kita melihat apa, kita melihat HP ini ya kita melihat sosok siapapun yang ada di depanmu. Sosok itu gak bisa manusia, bisa hewan, bisa makhluk hidup ya, yang apa ya, yang bergerak nih ya. Terus itu kan yang bergerak ya, tapi kan banyak sekali benda-benda yang tidak bergerak ya. Apa benda yang tidak bergerak itu ya? Ada rumah ya toh, ada jalanan, terus ada apa ya, ada batu ya, ada tumbuhan yang kira-kira itu kayaknya mati nih. Tapi kalau kita benar-benar bisa melihat itu dari mata batinmu lebih dalam, itu semua seperti ngomong loh ya. Bahkan ya dari pola angka, dari pola-pola angka ya teman-teman, itu pun ngomong loh teman-teman ya. Jadi dari angka yang muncul tuh ngomong tuh, angkanya tuh menjelaskan sesuatu. Ya aku tak nyeboki anakku ya di tap-tap dulu semuanya, tap-tap di share biar aku selalu semangat ya. Oke, silakan tap-tap dulu. Loh, kok lama banget. Jadi saya kalau live beginian enggak apa-apa ya. Ya jadi saya sambil cebokin anak, sambil memasak, sambil makan siang. Wes pokoknya saisone gitu ya, sebisanya saja. Ya enggak apa-apa, semua adalah kesempurnaan Tuhan. Jadi disinilah keunikannya roomnya Zero Ismi ini ya. Jadi tidak formalitas, semuanya bisa aja berjalan ya, seiring berjalannya waktu aja, mengalir tapi bukan mengalir yang tidak ada arah ya, tapi mengalirnya sesuai petunjuk Tuhan. Yang harus A ya wes makune A, harus B ya jalannya B ya toh. Jadi ya mengalirnya tuh bukan nggak ada arah ya, tapi mengalirnya benar-benar kita paham atas energi ilahi yang hadir nih gitu ya.
Sik ya tak nyebokin anak dulu. Iya Mbak Indah. Dek, kamu mana? Dek, tak waca. Iya. Ya tidak mudah melihat nelayan di tengah sawah. Ya itulah. Makanya tidak semua orang bisa melihat Allah. Ya. Allah itu mati tulisannya Pak. Ya no. Ya sama kan nggak semua orang bisa melihat wajahnya Allah lah. Ya memang udah kesempurnaan ya, ada yang bisa melihat, ada yang nggak bisa melihat. Berarti ya nggak ada sesuatu yang harus dicapai juga. Jadi semua kesempurnaan ya nggak apa-apa, memang harus begitu hidup. Ada orang yang sadar, ada yang nggak sadar, ya memang kesempurnaan. Ya toh? Semua adalah wajahnya Tuhan, ya. Wajahnya Tuhan. Mbak semua akan tidak ada waktunya. Begitu, terima kasih ya sudah tap-tap layar sudah stay di sini. Nanti tunggu saya akan upload di sini. Tak tulis pesan semesta hari ini gitu ya. Terima kasih ya sudah ada di sini. Saya sudahan dulu ya. Nanti akan saya upload ya, tak download dulu habis itu tak upload ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, bisa diulang-ulang kalau misalkan membutuhkan videonya ya. Bisa langsung aja ke YouTube gitu ya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.